Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor ASN. Channel yang akan membahas seputar latihan soal dalam persiapan menghadapi SKD CPNS tahun 2026. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami akan kembali mengajak teman-teman untuk menganalisis soal TWK persiapan menghadapi CPNS tahun 2026. Seperti apa soal TWK dalam persiapan menghadapi pelaksanaan CPNS tahun 2026? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Jadi teman-teman, pada video kami sebelumnya, kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Ini berkaitan dengan musyawarah merupakan salah satu cara pengambilan keputusan bersama yang mencerminkan nilai dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Kemudian teman-teman, dalam proses musyawarah sering terjadi perbedaan pendapat sebelum keputusan bersama ditetapkan. Sikap yang tepat ketika hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan pendapat pribadi adalah apakah opsi yang A, B, C, D ataukah opsi yang E. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan jawaban terbaik versi teman-teman di video kami sebelumnya. Kata kunci di soal tugas ini adalah bagaimana sikap ketika hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan atau pendapat pribadi. Apakah opsi yang A, menghormati hasil keputusan musyawarah sebagai kesepakatan bersama, ini juga bersifat positif ya teman-teman. Kita coba simpan opsi yang A. Kemudian opsi yang B, menerima keputusan musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kalau opsi yang A menghormati hasil keputusan, kalau opsi yang B menerima keputusan musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama, kita simpan opsi yang B. Berikutnya opsi yang C menunjukkan sikap tanggung jawab dengan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi di soal tugas ini fokusnya kepada hasil keputusan, belum ke tindakan atau melaksanakan. Sehingga opsi yang C walaupun bersifat positif ya bisa kita abaikan. Berikutnya opsi yang D, memahami bahwa keputusan musyawarah merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai. Opsi yang D ini terkait dengan memahami keputusan musyawarah yang dikaitkan dengan demokrasi. Ini juga bersifat positif ya, teman-teman. Tetapi di narasi soal tugas ini kita juga wajib mencermati adanya keputusan bersama ditetapkan. Nah, ini sebagai kata kunci berikutnya. Jadi selain hasil keputusan musyawarah, harus kita mencermati adanya keputusan bersama. Sehingga opsi yang D yang dikaitkan dengan demokrasi ini kurang tepat. Berikutnya opsi yang E, menjaga sikap saling menghargai terhadap pendapat orang lain setelah keputusan ditetapkan. Jadi opsi yang E ini menghargai terhadap pendapat orang lain setelah keputusan ditetapkan. Tidak ada narasi di opsi yang E berkaitan dengan bagaimana kita menanggapi. Karena menanggapi hasil keputusan musyawarah yang diminta oleh soal tugas. Sehingga opsi yang E, ini kita fokus kepada menjaga sikap saling menghargai, tidak ada kaitannya dengan hasil keputusan musyawarah, opsi yang E kurang tepat. Dari opsi yang tersisa, teman-teman, ini kita gunakan teknik eliminasi, ada dua opsi yang mendekati, di mana opsi yang A menghormati hasil keputusan musyawarah sebagai kesepakatan bersama. Jadi menghormati hasil keputusan musyawarah dengan mengkaitkan kesepakatan bersama. Berikutnya opsi yang B menerima keputusan musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama. Opsi yang terbaik bukan sekedar menghormati, tapi kita menerima. Begitu juga dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan sebagai kesepakatan bersama.
Itu bedanya antara opsi yang A dengan opsi yang B, teman-teman. Sehingga opsi yang lebih tepat itu adalah opsi yang B. Kenapa opsi yang B? Karena mencerminkan nilai sila keempat dalam Pancasila, teman-teman. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menerima hasil musyawarah dengan sikap yang demokratis. Jadi, kepentingan bersama. Dan kita menerima hasil keputusan walaupun tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Bukan sekedar menghormati, bukan sekedar memahami di opsi yang B. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B, teman-teman. Kita mulai kembali dari soal yang pertama berkaitan dengan materi nasionalisme. 30 detik dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, di soal yang pertama ini dinyatakan peristiwa Palagan Ambarawa dengan strategi Supit Urang menunjukkan keberhasilan kerjasama antara TNI dan rakyat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peringatan peristiwa ini yang semula dikenal sebagai Hari Infanteri, kemudian diubah menjadi Hari Juang Kartika. Pertanyaannya, perubahan tersebut paling tepat dimaknai sebagai perubahan dari Hari Infanteri kemudian diubah menjadi Hari Juang Kartika. Apakah opsi yang A? Perluasan makna historis bahwa kemenangan tidak hanya milik satu matra, melainkan seluruh bangsa Indonesia. Jadi dari infanteri kemudian menjadi Hari Juang Kartika. Memperluas makna secara historis dengan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Kita simpan opsi yang A. Berikutnya, opsi yang B, penegasan peran infanteri sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan nasional Indonesia. Ini kurang tepat, karena mengalami perubahan dari Hari Infanteri kemudian menjadi Hari Juang Kartika. Berikutnya opsi yang C, upaya meningkatkan semangat patriotisme generasi muda melalui penekanan peran militer. Ini juga kurang tepat, karena TNI dan rakyat ini terlibat, di mana keberhasilan kerjasama antara TNI dan rakyat. Sehingga opsi yang C juga kurang tepat. Berikutnya, opsi yang D, pergeseran makna sejarah menuju penghargaan terhadap strategi perang modern. Ini bukan berkaitan dengan penghargaan strategi perang modern ya. Dan opsi yang terakhir, penguatan hubungan antara militer dan rakyat dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi bukan berkaitan dengan penguatan hubungan antara militer dan rakyat menjaga kedaulatan. Ini lebih erat kaitannya dengan kemenangan tidak hanya milik satu matra, melainkan seluruh bangsa Indonesia. Jadi keterlibatan seluruh komponen. Sehingga opsi yang tepat itu opsi yang A. Kenapa opsi yang A? Karena perubahan menjadi Hari Juang Kartika ini memperluas makna kemenangan dalam Palagan Ambarawa sebagai hasil perjuangan seluruh bangsa. Bukan hanya satu kesatuan militer, bukan hanya militer dan rakyat, tapi seluruh komponen atau seluruh perjuangan bangsa. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional. Sekali lagi, teman-teman, makna yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Berikutnya, soal nomor 2 berkaitan dengan materi bela negara. 30 detik dimulai dari sekarang. Pada soal nomor 2 ini, dinyatakan di tengah meningkatnya konflik antara Iran dan Israel, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ini mengambil langkah diplomatik dengan menyuruhkan penghentian kekerasan serta melindungi WNI yang berada di wilayah terdampak, teman-teman. Tindakan tersebut dalam perspektif bela negara paling tepat dimaknai, jadi kita kaitkan dengan situasi geopolitik dunia,
dalam perspektif bela negara. Kita coba analisis mulai dari opsi yang A, sebagai upaya meningkatkan pengaruh Indonesia dalam kepemimpinan global negara berkembang. Ini bukan berkaitan dengan kepemimpinan di negara-negara berkembang. Berikutnya, opsi yang B, strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengamanan jalur energi. Ini perspektif bela negara. Kalau opsi yang B lebih kepada stabilitas ekonomi, sehingga opsi yang B kurang tepat. Berikutnya opsi yang C, bentuk keberpihakan ideologis terhadap salah satu negara yang berkonflik. Ini juga kurang tepat, karena secara politik luar negeri kita menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Jadi tidak memihak salah satu negara yang berkonflik. Berikutnya, teman-teman, opsi yang D, implementasi atau penerapan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Jadi, amanat dari Undang-Undang Dasar ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia atau ketertiban dunia. Kita simpan opsi yang D, teman-teman. Opsi yang terakhir, langkah politis untuk meredam tekanan isu domestik yang sedang berkembang, ini juga kurang tepat. Maka dari opsi yang ada, teman-teman, opsi yang tepat itulah opsi yang D. Kenapa opsi yang D, teman-teman? Karena tindakan pemerintah ini mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana yang termuat dalam tujuan negara Indonesia dalam pembukaan alinea keempat, teman-teman. Sebagaimana sejalan dengan nilai Pancasila dan tujuan negara. Opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3, berkaitan dengan materi integritas, 30 detik dimulai dari sekarang. Teman-teman, di soal nomor 3 dinyatakan bahwasanya Sultan Hasanuddin dikenal atas ketangguhan melawan VOC demi menjaga kedaulatan kerajaan Goa. Sikap tersebut mencerminkan pentingnya martabat dan kemandirian dalam hubungan luar negeri. Dalam konteks saat ini, sikap yang paling sesuai dengan kepentingan bangsa adalah apakah opsi yang A? Dengan membatasi kerjasama asing secara selektif untuk menjaga kedaulatan sekaligus menghindari ketergantungan. Kalau opsi yang A ini membatasi kerjasama asing secara selektif, sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Lanjut berikutnya opsi yang B, menerima kerjasama luar dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan stabilitas nasional. Jadi kalau opsi yang B ini menerima kerjasama luar negeri dengan memperhatikan ekonomi dan stabilitas nasional. Ini ada terkait dengan faktor ekonomi. Sehingga opsi yang B walaupun narasinya bersifat positif ya teman-teman, ini kurang tepat. Berikutnya opsi yang C ini menjalin kerjasama internasional secara terbuka dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Jadi opsi yang C karena yang diminta berkaitan sesuai kepentingan bangsa. Sehingga ini erat kaitannya dengan mengutamakan kepentingan nasional. Kita simpan opsi yang C. Lanjut berikutnya opsi yang D, mengoptimalkan hubungan luar negeri untuk memperkuat posisi strategis bangsa di tingkat global. Ini bukan berkaitan memperkuat posisi strategis ya, teman-teman. Opsi yang terakhir, mengembangkan kerjasama lintas negara dengan tetap menjaga kemandirian dalam pengambilan keputusan strategis. Opsi yang E, walaupun juga bersifat positif narasinya, tapi hati-hati teman-teman. Ini kemandiriannya dalam pengambilan keputusan strategis. Bukan konteksnya dalam hubungan internasional. Sehingga dari opsi yang ada, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Kenapa opsi yang C, teman-teman? Karena nilai keteladanan Sultan Hasanuddin menekankan kedaulatan dan kemandirian. Namun bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Sikap yang paling tepat adalah tetap terbuka dalam kerjasama, tetapi kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang C. Soal berempat berkaitan dengan materi pilar negara, silakan teman-teman cermati. 30 detik dimulai dari sekarang.
Di soal nomor 4 dinyatakan bahwasanya sila ketiga dalam Pancasila menekankan persatuan dalam keberagaman. Pernyataan yang paling mencerminkan nilai tersebut adalah, kita akan coba analisis mulai dari opsi yang A, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi opsi yang A ini bersifat positif. Tetapi untuk soal nomor 4 ini, kata kuncinya teman-teman menekankan persatuan dalam keberagaman. Jadi persatuan dalam keberagaman. Keberagaman di sini maknanya adalah perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga opsi yang A, walaupun narasinya bersifat baik dengan kepentingan bersama yang diutamakan, tapi tidak ada keberagaman di dalamnya. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Berikutnya opsi yang B, membangun kerjasama antar daerah untuk kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan, ini lebih kepada sila kelima. Sehingga opsi yang B juga kurang tepat, teman-teman. Berikutnya opsi yang C, melaksanakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berkaitan dengan gotong royong juga bersifat positif ya, di kebersamaan, tetapi tidak ada keberagamannya. Sehingga opsi yang C juga kurang tepat. Berikutnya opsi yang D, menyelenggarakan kegiatan nasional yang melibatkan semua pihak. Ini juga bersifat positif, hanya saja tidak menekankan persatuan dalam keberagaman. Maka teman-teman, opsi yang tepat itulah opsi yang E. Jadi menghormati perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat. Kenapa opsi yang E? Karena ini mencerminkan inti dari sila ketiga dalam Pancasila, yaitu menjaga persatuan dengan menghargai keberagaman, baik itu keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat sebagai kekayaan bangsa. Sekali lagi teman-teman, opsi yang tepat opsi yang E. Berikutnya soal nomor 5, 30 detik dimulai dari sekarang. Teman-teman, pada soal nomor 5 dinyatakan bahwasanya pemerintah daerah ini berencana merelokasi warga dari bantaran sungai untuk mengurangi risiko banjir. Tetapi sebagian warga ini menolak karena khawatir kehilangan mata pencarian. Sementara pemerintah berkewajiban untuk melindungi keselamatan masyarakat. Inti pertanyaannya adalah dalam perspektif nilai Pancasila, jadi dari perspektif atau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila, langkah yang paling tepat untuk dilakukan, apakah opsi yang A, melaksanakan relokasi secara tegas dengan tetap mengedepankan keselamatan umum sebagai prioritas utama. Jadi opsi yang A itu bisa dilakukan tetapi tidak memuat nilai Pancasila. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Berikutnya opsi yang B, menunda kebijakan relokasi sambil membangun kesepahaman dengan warga guna meminimalkan potensi konflik sosial. Ini juga bisa dilakukan, tetapi tidak secara langsung ada nilai Pancasila. Berikutnya opsi yang C, melakukan musyawarah. Ini nilai Pancasila sila keempat. Jadi musyawarah dengan warga serta menyediakan alternatif penghidupan bagi masyarakat terdampak. Kita simpan opsi yang C. Berikutnya opsi yang D, mengoptimalkan peran aparat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan relokasi yang tertib dan kondusif. Ini juga kurang tepat, termasuk opsi yang E dengan mengkaji ulang kebijakan relokasi dengan mempertimbangkan hak tempat tinggal serta kondisi sosial ekonomi warga. Jadi, kita ada perbedaan pendapat. Jadi, berkaitan dengan nilai Pancasila, walaupun opsi yang lain juga bersifat positif dan bisa dilakukan, tetapi yang paling tepat adalah melakukan musyawarah. Kenapa opsi yang C? Karena mencerminkan nilai Pancasila secara utuh, terutama sila yang keempat dan sila yang kelima, dengan kebijakan tidak terpaksakan, tetapi melalui dialog bersama warga, serta ada solusi secara nyata. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang C. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2026, kita sudah berada pada penghujung video kali ini. Seperti biasa, kami membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Silahkan dicermati, kemudian dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Silahkan teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar.
Teman-teman, itu tadi berkaitan dengan pembahasan soal TWK dalam persiapan menghadapi pelaksanaan SKD CPNS tahun 2026. Tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang, teman-teman, dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, kemudian share sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar, teman-teman. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.